Hai guys, masih bareng Supernoy Movie. Dan cerita kali ini adalah tentang seorang legenda sniper Soviet yang sangat misterius. Ia bergerak bagaikan hantu hingga tak seorang pun mengenalinya. Namun ia telah banyak sekali membunuh tentara Jerman. Dan dia adalah sebagai momok yang sangat menakutkan bagi mereka. Oke, biar tidak penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat beberapa orang tentara Jerman sedang mengintegrasi dua orang warga sipil, dan mereka adalah sepasang suami istri yang dicurigai sebagai mata-mata Soviet. Dia adalah bernama Rudy. Dengan dipenuhi rasa ketakutan yang sangat luar biasa, mereka pun meminta ampunan pada sang komandan. Menurutnya, mereka hanyalah seorang aktor dan warga sipil biasa yang tidak mau turut campur dalam masalah peperangan. Dikarenakan perbedaan bahasa di antara mereka, tentara Jerman pun malah menertawakannya. Dan ketika mereka akan dieksekusi, tiba-tiba semua tentara Jerman yang ada di sana tewas satu persatu ditembak seseorang yang misterius. Dan dia adalah seorang sniper Soviet yang dijuluki si hantu merah. Tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, si hantu merah tersebut mengambil perbekalan tentara Jerman yang ada di sana dan lalu pergi begitu saja. Di tempat lain terlihat beberapa orang pasukan Soviet sedang menyusuri hutan beku sambil memandu komandannya yang terluka saat berperang. Dan ternyata salah satu dari mereka ada tentara wanita yang bernama Vera. Menjelang malam hari, mereka pun beristirahat dan membuat perapian untuk sekadar menghangatkan tubuhnya dari cuaca ekstrim. Mereka pun bersenda gurau, sekedar menghibur diri dan melepaskan penat dari hiruk pikuknya peperangan. Namun tak berselang lama kemudian, komandan mereka pun ternyata meningsoy. Pagi harinya, tentara patroli Jerman mendapati rekannya sudah tewas terbujur kaku di hamparan salju. Mereka sudah bisa menduga bahwa pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah si hantu merah. Sementara itu, setelah menguburkan jenazah komandannya, tentara Soviet pun melanjutkan perjalanannya menembus dinginnya salju dan sampailah mereka di sebuah pemukiman warga yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Setelah memastikan situasi aman terkendali, mereka pun memasuki rumah tersebut dengan harapan ada sisa-sisa makanan untuk menyambung hidup mereka ke depan. Di rumah kosong tersebut, salah satu dari mereka bernama Henry ternyata mendapati hidangan makanan yang cukup lengkap dengan lauk pauk dan sebotol whisky di meja makan. Dan tanpa curiga, ia pun menuangkan whisky tersebut ke dalam sebuah gelas, tetapi ketika akan meminumnya, rekan yang bernama Konstantin langsung mencegahnya. Si Konstantin ini merasa curiga karena menurutnya orang Soviet tidak memiliki kebiasaan menghidangkan whisky di antara hidangan makanan di atas meja. Ia merasa itu adalah merupakan jebakan tentara Jerman, makanan yang sudah dikasih racun. Dikarenakan di rumah tersebut tidak ada makanan yang dapat mereka konsumsi, dan akhirnya Letnan pun memutuskan untuk mencarinya di desa lain. Dan sementara Vera yang sedang hamil ternyata akan beristirahat di rumah tersebut ditemani oleh Henry. Tak selang berapa lama ada sekelompok tentara Jerman mendatangi rumah tersebut. Henry yang merasa ketakutan segera menyusul rekannya yang kebetulan belum terlalu jauh dari tempat itu dan meninggalkan Vera sendirian. Dan mendengar alasan Henry, membuat Letnan pun menjadi marah dan memukulnya. Henry dianggap tak bertanggung jawab atas Vera. Tentara Jerman yang dipimpin Kapten Braun pun memutuskan untuk beristirahat dan makan di tempat tersebut. Mereka sedang menjalankan misi memburu sosok Red Ghost atau si hantu merah yang telah memakan banyak korban pasukan Jerman. Tidak jauh dari rumah tersebut, di luar sana tentara Soviet sedang mengawasi mereka dan mencari cara untuk membebaskan Vera yang sedang terjebak di dalam rumah itu.
Vera yang terjebak di dalam rumah tersebut ternyata ia sedang bersembunyi di dalam sebuah peti. Ukuran peti yang sangat sempit lama-kelamaan membuat Vera yang sedang berbadan dua itu pun merasa cangkel dan pada akhirnya ia pun ketahuan. Saat diinterogasi, Vera mengaku ia hanyalah seorang warga sipil biasa yang sedang hamil dan ditinggal mati suaminya saat berperang. Namun Kapten Brown tentu tidak percaya begitu saja. Ia menyuruh anak buahnya untuk menggeledah dan ternyata mereka menemukan atribut pakaian tentara milik Vera. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa selain diam dan pasrah akan nasibnya yang apes saat itu. Karena hal itu, Vera pun disiksa tanpa ampun dan digelandang keluar rumah untuk dieksekusi. Menyaksikan hal itu, rekan-rekan Vera pun hanya bisa pasrah dan berdoa. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika salah satu dari pasukan akan mengeksekusinya, tiba-tiba dan akhirnya satu persatu dari tentara Jerman pun dihabisi oleh si hantu merah. Melihat ada kesempatan, pasukan Soviet pun langsung menyerang untuk menyelamatkan Vera dan kontak senjata pun terjadi di antara mereka. Kapten Brown yang sedang mandi pun terpojok dan berhasil melarikan diri. Sementara Letnan Klein yang pura-pura mati pun turut kabur dan sedangkan anak buahnya mati semua. Dan setelah memenangkan pertempuran tersebut, para tentara Soviet pun langsung menyelamatkan Vera dan memasuki rumah tersebut. Dan di dalam rumah itu ternyata mereka juga mendapati makanan gratis dan dapat mengenyangkan perut mereka. Sementara itu, Komandan Brown yang berhasil melarikan diri bertemu dengan rombongan pasukan Jerman lainnya dengan penampilan yang cukup menggelikan karena memakai baju wanita. Lalu ia pun menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya pada penyerangan tersebut. Neng Vera yang sedang makan tiba-tiba merasa sakit di perutnya. Menurutnya hari itu adalah memang sudah memasuki masa kelahirannya. Dan dengan dibantu rekannya mereka pun melahirkan bayi dengan selamat. Si hantu merah yang tersedar dari pingsannya, ia lalu memilih senjata rampasannya lalu pergi tanpa sepatah kata apapun yang keluar dari mulutnya. Letnan yang sudah paham hal itu memerintahkan agar mereka bersiap-siap untuk berperang karena menurutnya si hantu merah dapat membaca kedatangan pasukan Jerman. Dan benar saja, di luar tiba-tiba terlihat pasukan Jerman sedang mendatangi mereka dan pertempuran pun terjadi. Tentara Jerman dengan persenjataan yang cukup lengkap dan jumlah yang cukup banyak, ia pun terus berangsek dan menyerang mereka. Dikarenakan kalah jumlah dari tentara Jerman, mereka pun mulai kewalahan dan terdesak. Di luar sana, si hantu merah ternyata mulai beraksi menembak satu persatu tentara Jerman, tak terkecuali juga atasan Komandan Brown, dan telah tewas di tangannya. Korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak dan pada akhirnya Komandan Brown pun dapat berhadapan langsung dengan si hantu merah dan mereka pun berduel dengan sengit. Dan si hantu merah pun berhasil melumpuhkan Brown. Namun tiba-tiba saja ia pun tewas ditembak Kapten Klein, si ahli pura-pura mati dan bersembunyi dari tadi. Ia merasa bangga karena telah berhasil membunuh si hantu merah. Namun tak berselang lama, ia pun ditembak oleh Konstein. Akhirnya yang tersisa dari mereka adalah Konstein, prajurit muda, dan Vera. Dan mereka pun berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, pasca pertempuran itu, pasukan Jerman pun bersenjata lengkap melakukan penyisiran ke pemukiman warga untuk menanyai keberadaan si hantu merah. Di sebuah desa terlihat si aktor teater bernama Rudy kembali dituduh sebagai mata-mata Soviet. Mereka mengancam akan membunuh mereka jika tidak memberitahu keberadaan si hantu merah. Rudy pun mengaku bahwa ia mengetahui keberadaan si hantu merah.
Namun saat ditanyai, malah ia lalu berpuisi dan menyanyikan lagu kebangsaan Rusia dengan lantang, berharap suaranya itu didengar oleh si hantu merah. Jadi intinya mereka semua itu tidak mengetahui kalau sebenarnya si hantu merah itu sudah meninggal. Dan di saat mereka akan menembaki si Rudy itu, tiba-tiba seorang sniper menembaki satu persatu tentara Jerman dan warga pun ikut menyerang mereka. Dan setelah semua pasukan Jerman tewas, tiba-tiba saja ada seseorang datang dan mengambil senjata pasukan Jerman. Dan semua warga pun menganggap bahwa dia adalah si hantu merah. Dan ternyata sniper tersebut adalah Constant yang sekarang sudah menjadi pasukan khusus Red Army dan ia adalah penerus si hantu merah. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf lahir dan batin dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif. Terima kasih. Wassalam.